Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Di video kali ini saya mau berbagi informasi penting khususnya buat para calon pahlawan devisa ya, yang ingin kerja ke Singapura. Nah, itu ada baiknya kalian itu masuk PT atau calling visa. So, buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya secara detailnya gimana sih sebaiknya kerja di Singapura itu. Kalau ingin kerja ke Singapura ya teman-teman, itu di sini tuh cara kerjanya, di sini itu bahasanya semuanya berbeda dengan yang ada di Indonesia ya. Jadi ada baiknya kalian itu masuk ke PT dulu. Nah, di sana nanti kalian bisa menimba berbagai ilmu ya, entah itu tentang bahasa, entah itu tentang cara-cara kerja. Nah, seperti itu nggak ada ruginya sama sekali ya. Dan itu sangatlah bermanfaat sekali buat kalian tentunya yang masih non ya, yang masih fresh, nggak tahu apa-apa ya. Saya dulu juga seperti itu teman-teman. Saya dulu juga masuk PT ya. Jadi jangan mikirnya, wah nanti kalau saya masuk PT nanti kelamaan di PT. Nah, seperti itu ya. Kenapa kelamaan? Toh kalian di sana juga mendapatkan ilmu ya. Kalian di sana mendapatkan pembekalan sebelum kalian berangkat ke kerja ke luar negeri seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalian masuk PT dulu, mengikuti prosedurnya, prosesnya ya. Jadi menurut saya itu yang lebih baik, karena tanpa ada pembekalan nanti sesampainya di luar negeri kalian itu pasti merasa bingung ya, merasa kesulitan. Dan harus ingat loh teman-teman, di sini itu nggak semua majikan itu bisa ngerti dengan keadaan kita. Nggak semua majikan itu punya sifat yang sabar ya, tergantung nasib. Nah, semua itu terbalik kepada nasib kita masing-masing ya teman-teman. Jadi menurut saya itu kalian itu ada baiknya masuk ke PT saja, ikuti prosesnya, ikuti prosedurnya seperti itu, karena di sana nanti kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan pembekalan seperti halnya cara-cara kerja di luar negeri itu ya. Karena di sini cara menggosok baju, terus cara menjemur baju, cara mencuci, pokoknya semuanya. Terus tentang belajar bahasa pun juga akan diajarin di PT itu. Jadi nggak ada salahnya teman-teman, oke? Karena tanpa ada pembekalan nanti kalian pasti merasa kesulitan sendiri, oke? Dan teman-teman, saya beri saran yang positif saja ya. Dulu saya itu masuk ke Singapura yang pertama kali itu saya kan masih non. Nah, dari yang membawa saya dari desa itu namanya apa, sponsor, itu menganjurkan sekali kalau saya itu harus masuk PT, dan saya mengikutinya. Karena ini masih masa pandemi ya, jadi kalian juga harus sabar seperti itu. Mungkin prosesnya agak lama ya, karena masih masa pandemi seperti ini ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kalian benar-benar ingin bekerja ke Singapura ya harus mengikuti prosedurnya, harus mengikuti prosesnya seperti itu ya. Nggak ada yang instan teman-teman. Kalau instan nanti kalian yang kesulitan sendiri ya. Ya, seumpama kalian mendapatkan majikan yang baik, seumpama majikan kalian itu nggak sabaran lah, terus nanti kalian sesampai di Singapura itu nggak ada pengalaman sama sekali dari Indonesia, pasti repot sendiri. Bener itu teman-teman. Jadi tolong difikirkan baik-baik ya, jangan ambil tindakan yang salah.
Jangan mikirnya wah nanti kalau saya calling visa saya bisa relax di rumah ya, bisa menikmati hari-hari bersama keluarga, nggak di PT. Iya memang betul, kalau di PT itu dijerat ya, ibaratkan kita itu dikekang di sana, nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti ini. Saya pun juga mengalami seperti itu sudah banyak kali teman-teman, karena saya sudah keluar masuk Singapura dan saya juga pernah kerja di Taiwan. Jadi saya itu ke PT itu sudah berkali-kali, dan PT yang saya kunjungi itu adalah PT di daerah saya sendiri ya, yang pertama itu. Terus yang selanjutnya juga PT di daerah saya sendiri. Oke teman-teman, ya tapi dulu itu sponsornya ada yang membawa saya itu sponsor dari tetangga saya sendiri, tapi sekarang sponsornya ini sudah nggak tahu kemana kayak gitu. Terus PT yang saya pakai itu sampai sekarang pun masih ada ya, karena itu PT-nya benar-benar gede banget. PT saya itu ada di Madiun teman-teman, yang jalannya itu Jalan Cupu Manik, alamatnya di Jalan Cupu Manik, namanya itu miliknya Pak Joko ya, seperti itu. Tapi tentang alamat lengkapnya nanti saya carikan lagi. Nah teman-teman, oke. Jadi saya ingatkan lagi di sini buat kalian yang mau kerja ke luar negeri itu, ada baiknya kalian itu masuk PT saja ya. Jangan terburu-buru atau jangan tergesa-gesa. Nanti pasti hasilnya bisa memuaskan. Tapi kalau kalian kerja ke luar negeri tanpa ada pembekalan ya, tanpa ada bekal gimana cara kerja di Singapura itu, terus gimana bahasa-bahasa di Singapura itu seperti apa. Nah, kalau kalian itu tanpa ada pengalaman, 0, pasti kalian nanti sesampainya di Singapura pun pasti akan mengalami kesulitan ya. Karena di sini itu cara kerjanya sangat berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Ingatlah, kalau kalian memang benar-benar niat kerja ke luar negeri ya harus sabar, harus telaten ya, ngikutin prosedurnya seperti itu. Karena yang namanya kesuksesan itu teman-teman, kesuksesan itu butuh proses ya, yang namanya kesuksesan itu butuh perjuangan ya. Jangan dipikir mintanya yang instan, mintanya yang cepet-cepet ya. Kalau seperti itu ya semua orang pun juga pengen sukses, tapi nggak mau melalui prosesnya. semua pasti juga mau yang seperti itu ya teman-teman, pengen sukses tanpa melalui proses. Tapi semua itu saya anggap tidak ada, karena di sini yang namanya kesuksesan itu butuh proses, kesuksesan itu butuhlah perjuangan ya teman-teman, dan itu nggak gampang, nggak mudah. Apalagi yang namanya kerja di luar negeri itu pasti nggak mudah sekali teman-teman. Di sana kalian nanti pasti akan bertemu dengan majikan yang baru, dengan keluarga yang baru, dan di sana kalian harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan keluarga majikan ya. Nah, kalian harus siap, dalam artian di sini siap segalanya ya. Jangan separuh-separuh. Kalau kalian niatnya separuh-separuh, nanti sesampainya di luar negeri pun kalian pasti merasa nggak betah. Pasti yang ada kalian itu pengennya pulang saja kayak gitu. Karena teman-teman, kalau kalian itu sudah sampai di luar negeri ya, kalau kalian itu sudah sampai di Singapura, sebelum finish kontrak ataupun sebelum finish potongan, kalian itu tidak bisa untuk minta pulang ke tanah air, nggak bisa. Karena kalian itu masih punya tanggungan dengan agensi yang ada di Singapura, masih punya hutang ya. Jadi kalian harus bertahan di Singapura itu minimal itu 1 finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Nah, tetapi kalau ada yang memang nggak betah, kalau pengen pulang dalam waktu 1 tahun pun boleh pulang ya. Seperti itu boleh pulang, tapi ini syaratnya tiket harus beli sendiri. Seperti itu, tiket harus beli sendiri, majikan nggak akan membelikan. Tapi kalau kalian sudah finish kontrak 2 tahun, itu majikan pasti akan membelikan tiket. Seperti itu. Ya udah ya teman-teman, pokoknya tetap semangat yang masih ada di Indonesia ya. Saya doakan semoga urusan kalian diperlancarkan, mendapatkan majikan yang baik ya, pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Oke teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.